Shalom, perkenalkan nama saya Deoni Aktivini Damainov, NIM 0150119148, grup besar 6, grup kecil 28. Di saat ini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan antenatal atau antenatal care. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah persiapan klien. Di persiapan klien ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, melakukan salam terapeutik. Kemudian melakukan validasi identitas klien. Bisa dilakukan dengan cara melihat gelang nama pada tangan klien dicocokkan dengan IMR yang kita bawa. Kemudian kita menanyakan kepada klien keadaan klien itu seperti apa, bagaimana keadaannya, apakah ada keluhan-keluhan yang dialami oleh klien baik yang dialami hari itu maupun hari-hari sebelumnya. Nah, kemudian kita juga harus menjelaskan apa tujuan pemeriksaan ini gitu untuk klien supaya klien juga mengetahuinya. Nah, setelah itu kita juga harus menjelaskan tindakan pemeriksaan ini. Nah, tujuannya supaya klien mengetahui tindakan ini yang akan dilakukan sehingga saat melakukan tindakan pasien tidak kaget lagi karena sudah dijelaskan di awal ini. Selanjutnya kita akan mempersiapkan alat. Nah, alat apa saja yang dipersiapkan? Yang pertama itu ada lanek atau Doppler. Jika kita menggunakan Doppler, maka kita juga harus mempersiapkan tisu dan juga jeli. Selanjutnya ada termometer, ada sphygmomanometer, ada stetoskop, terus ada meteran atau pita ukur, terus pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, ada pen light, dan juga ada jam detik, dan juga ada hammer reflex. Nah, kita akan masuk pada pelaksanaan tindakan. Pada pelaksanaan tindakan ini yang harus kita lakukan pertama-tama harus mencuci tangan. Nah, saat kita melakukan tindakan, kita harus sebelum melakukan tindakan kita mencuci tangan. Kemudian kita bertanya kepada klien untuk pengosongan kandung kemih, karena saat melakukan tindakan, saat klien merasakan berkemih, maka itu juga akan mengganggu proses tindakan itu. Jadi pertama-tama kita harus melakukan pengosongan kandung kemih dengan bertanya kepada klien. Kemudian kita harus menjaga privasi klien dengan menutup sampiran atau pintu. Terus kita mengatur posisi klien supaya klien juga nyaman saat melakukan tindakan. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan umum. Nah, pemeriksaan umum ini yang kita periksa itu adalah pemeriksaan keadaan umum pasien dan juga kita kaji kesadaran pasien itu saat itu, bagaimana kesadarannya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan TTV, kita ukur tekanan darah, kita hitung nadinya, kita ukur suhunya, pernapasannya, itu kita ukur semua. Kemudian kita mengukur berat badan pasien dan juga tinggi badan pasien. Nah, setelah melakukan pemeriksaan umum tersebut, kita masuk pada pemeriksaan daerah kepala. Nah, di daerah kepala apa saja yang diperiksa? Yang pertama itu kepala sendiri. Nah, di bagian kepala itu kita mengkaji, kita bertanya kepada pasien apakah pasien merasakan nyeri di kepala atau tidak, apakah ada keluhan nyeri pada hari itu atau hari-hari sebelumnya atau tidak. Itu kita tanya kepada pasien. Nah, selanjutnya setelah dari kepala kita lihat pada bagian wajah. Di situ kita lihat ada tidaknya
kloasma atau tidak. Terus kita lihat juga apakah di bagian wajah itu ada edema atau tidak. Nah, itu pada bagian wajah kita harus mengkaji itu, kita melihat itu. Selanjutnya kita melihat pada mengkaji mata klien. Nah, di situ apa saja yang dikaji? Kita lihat konjungtivanya. Konjungtivanya itu seperti apa? Kita kaji sklera, kita kaji pupil, kita kaji juga ketajaman penglihatannya seperti apa, dan juga kita lihat adanya edema palpebra atau tidak. Nah, setelah pemeriksaan mata tersebut, kita pindah pada pemeriksaan hidung. Nah, di hidung itu kita kaji adanya polip atau tidak. Kita lihat di bagian hidung apakah ada polip atau tidak. Terus kita kaji pernapasannya. Pernapasannya itu seperti apa? Apakah menggunakan cuping hidung atau tidak? Dan juga kita lihat apakah klien itu menggunakan alat bantu napas atau tidak. Nah, setelah pemeriksaan hidung selesai, kita pindah pada mulut dan tenggorokan. Nah, pada mulut itu yang kita kaji, kita lihat gigi klien. Nah, di gigi klien ini kita lihat apakah giginya karies atau tidak. Nah, terus kita kaji fungsi menelannya. Apakah pasien itu merasakan kesulitan saat menelan atau tidak. Kemudian kita lihat juga mukosanya, kita lihat juga bibirnya, itu kita kaji pada pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Kemudian kita lihat pada pemeriksaan leher. Nah, pada pemeriksaan leher ini kita melihat apakah ada pembesaran kelenjar limfe atau dan juga kelenjar tiroid atau tidak. Kita palpasi apakah ada pembesaran kelenjar limfe atau kelenjar tiroid atau tidak. Terus ada tidaknya kloasma, kita juga lihat. Terus kita lihat juga apakah ada bendungan vena jugularis atau tidak. Nah, itu pada daerah kepala. Kemudian kita setelah pada pemeriksaan daerah kepala, kita juga akan memeriksa daerah dada. Nah, di dada itu apa saja sih yang kita periksa? Kita periksa yang pertama itu ada payudara. Kita periksa payudara klien. Apakah di payudara klien ini ada pigmentasi areola mamae atau tidak? Bisa hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Kemudian kita lihat nih bentuk papila mamae-nya itu seperti apa. Terus kita lihat apakah ada pengeluaran kolostrum atau tidak. Terus kita kaji, kita tanya juga ke kliennya apakah klien ini merasakan nyeri payudara atau tidak. Kemudian setelah kita memeriksa payudara klien, kita periksa juga bagian dada, yaitu kita lihat paru-parunya dengan cara kita periksa, kita kaji jalan nafasnya itu seperti apa, kita mengauskultasi suara nafasnya itu bagaimana, kita tanya ke klien apakah klien punya keluhan sesak napas atau tidak. Terus kita lihat apakah klien ini dia pakai penggunaan otot bantu napas atau tidak. Itu kita bisa inspeksi. Nah, selanjutnya kita akan periksa jantung. Nah, di jantung ini apa saja yang diperiksa? Kita kaji irama jantungnya itu bagaimana. Terus bunyi jantungnya itu seperti apa, dan juga kita tanya ke klien apakah klien punya nyeri dada atau tidak. Jika klien punya nyeri dada, kita harus melakukan pengkajian PQRST. Nah, setelah pemeriksaan di area dada, kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Nah, pemeriksaan abdomen ini apa saja yang dikaji? Kita akan pertama-tama kita lihat dulu apakah di abdomen klien ini ada linea nigra atau tidak. Terus ada striae gravidum atau tidak. Terus kita lihat
apakah klien punya luka bekas operasi atau tidak. Itu kita kaji, kita inspeksi sebelum kita melakukan pemeriksaan yang lain. Nah, setelah kita inspeksi, kita lihat yang tadi, maka kita akan melakukan pemeriksaan manuver Leopold. Nah, pemeriksaan manuver Leopold ini kita lakukan hanya ketika usia janin itu lebih dari 20 minggu. Nah, pemeriksaan Leopold ini ada 4, ada Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Nah, pemeriksaan Leopold 1-3 itu kaki ibu harus menekuk, dan pada pemeriksaan Leopold 4 itu harus lurus. Nah, pemeriksaan Leopold 1 ini tujuannya untuk mengetahui berapa umur kehamilan dan berdasarkan tinggi fundus uteri itu. Dan kita juga bisa menentukan bagian janin yang berada pada fundus uteri itu. Nah, apabila teraba bulat, besar, dan lunak, berarti itu bokong janin. Jika teraba bulat, besar, dan keras, itu kepala janin. Jika ada tahanan memanjang itu kita bisa tahu bahwa itu punggung janin. Dan kalau teraba bagian-bagian kecil itu adalah ekstremitas. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan Leopold 1, kita akan pindah ke pemeriksaan Leopold 2. Nah, pemeriksaan Leopold 2 ini tujuannya kita bisa menentukan batas samping uterus dan juga menentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah dengan menghubungkan bokong dengan kepala. Nah, apabila teraba tahanan memanjang, berarti itu punggung pada satu sisi, dan di sisi lainnya itu teraba bagian-bagian kecil itu ekstremitas. Nah, setelah melakukan Leopold 2, kita akan melakukan Leopold 3. Nah, Leopold 3 ini tujuannya untuk menentukan bagian apa yang berada di uterus bagian bawah, dan bagian tubuh tersebut apakah sudah masuk ke pintu atas panggul ibu atau belum, sudah masuk atau belum. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita bisa lihat saat cara untuk menentukan bagian tubuh janin mana yang apakah sudah masuk ke PAP atau belum. Kita bisa melakukannya dengan cara kedua tangan kita ini, salah satu tangan kita memegang TFU untuk menahan bagian atasnya, dan tangan yang lain itu memegang bagian bawahnya. Nah, saat kita melakukan itu, kita pada bagian bawah jika teraba kepala, kita bisa sama-sama merabanya dan kita goyangkan. Jika tergoyang, maka bagian kepala janin itu belum masuk ke PAP ibu. Jika kepala janin itu sudah masuk ke PAP ibu, maka saat kita goyangkan itu tidak bisa tergoyang lagi. Nah, saat kita sudah selesai melakukan Leopold 3, kita akan melakukan Leopold 4. Nah, Leopold 4 ini saat kita melakukannya, kaki ibu itu sudah lurus. Tujuan melakukan Leopold 4 ini untuk menentukan bagian janin mana yang terletak di bagian bawah, dan berapa banyak bagian kepala janin itu yang sudah masuk ke PAP ibu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan manuver Leopold ini, kita akan mengauskultasi denyut jantung janin atau DJJ. Nah, kita bisa menggunakan lenek ataupun menggunakan Doppler. Nah, kalau kita menggunakan Doppler, kita harus mempersiapkan jeli. Nah, saat mengauskultasi itu kita harus menentukan punktum maksimum. Punktum maksimum itu bagaimana cara menentukannya? Pertama-tama kita bisa tahu dari letak janin itu. Nah,
Jika kepala janin di bagian bawah dan punggung janin itu berada di sebelah kiri, maka punktum maksimum itu berada di antara pusat dan simfisis bagian kiri ibu. Jika kepala janin itu berada di bagian bawah dan punggung bagian kanan, maka punktum maksimumnya itu berada di antara pusat dan simfisis bagian kanan. Sedangkan jika bokong bayi itu bagian bawah dengan punggung sebelah kiri, maka punktum maksimumnya itu berada di antara pusat dan sigmoid processus bagian kiri ibu. Nah, sebaliknya jika bokong bagian bawah dan punggung janinnya itu sebelah kanan, maka punktum maksimumnya itu berada di antara pusat dan sigmoid processus bagian kanan ibu. Nah, selanjutnya jika bayi dalam keadaan terlentang dengan kepala sebelah kiri, maka punktum maksimumnya itu berada di antara pusat sebelah kiri ibu. Sebaliknya juga kalau janin dengan posisi terlentang dengan kepala sebelah kanan, maka punktum maksimumnya itu berada pada antara pusat sebelah kanan ibu. Nah, saat melakukan pemeriksaan DJJ menggunakan lanek, maka tubuh si pemeriksa ini tidak boleh menyender di tempat tidur klien dan juga tidak boleh memegang tubuh si ibunya. Nah, selanjutnya pemeriksaan DJJ ini menggunakan lanek, maka kita meletakkan lanek itu pada punktum maksimum yang tadi sudah ditentukan tersebut. Nah, saat meletakkan kita harus mendengarkan. Nah, saat mendengarkan itu salah satu tangan kita yang menggunakan jam ini kita lihat di hadapan kita, memastikan waktu dalam 1 menit kita memeriksa DJJ tersebut. Nah, sedangkan tangan yang satunya kita harus memegang denyut jantung si ibu, supaya tujuannya untuk memastikan apakah yang kita dengar itu benar-benar DJJ ataukah denyut jantung ibu yang sedang kita dengar. Nah, setelah melakukan pemeriksaan auskultasi itu, di situ juga kita akan memeriksa frekuensinya itu seperti apa, denyut jantung janinnya itu seperti apa, terus kekuatannya bagaimana, apakah teratur atau tidak. Nah, itu kita lihat di situ, kita periksa saat pemeriksaan DJJ tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pemeriksaan perineum. Nah, pemeriksaan perineum ini saat melakukannya kita harus menggunakan sarung tangan. Makanya kita harus pakai sarung tangan sebelum pemeriksaan tersebut. Kemudian kita harus mengatur posisi klien. Kita harus buat klien itu senyaman mungkin supaya kita juga bisa nyaman melakukan pemeriksaan perineum tersebut. Nah, saat pemeriksaan itu apa saja yang kita periksa? Kita harus periksa apakah ada pengeluaran pervaginam atau tidak. Nah, pengeluaran pervaginam itu apa saja? Apakah ada darah yang keluar ataupun ada sekret. Nah, itu selain kita periksa, kita juga bisa tanya nih ke ibunya, apakah pernah tidak ada pengeluaran pervaginam tersebut. Kemudian kita juga harus lihat kebersihan perineumnya itu bagaimana. Nah, setelah itu kita harus lihat juga, kita kaji apakah ada hemoroid atau tidak, ada varises vulva atau tidak. Terus kita lihat apakah ada lesi di bagian perineum atau tidak, dan juga ada kita periksa bekas episiotominya itu. Nah, setelah melakukan pemeriksaan perineum selesai, maka kita harus melepaskan sarung tangan. Nah, pemeriksaan sarung tangan selanjutnya kita harus mencuci tangan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Nah, pada pemeriksaan ini pertama kita akan lihat bagian ekstremitas bawah ibu apakah ada edema atau tidak, ada varises atau tidak, itu kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella. Jika pemeriksaannya hasilnya negatif, maka ibu ini kekurangan vitamin, zat besi, B6 dan juga B12. Jika kekurangan
si ibu ini kekurangan vitamin ini, maka akan mempengaruhi juga janin pada masa pertumbuhan dan perkembangannya dari merangkak hingga berjalan. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan refleks patella itu, kita merapikan pasien dan juga merapikan alat-alatnya. Nah, setelah merapikan tersebut, kita mencuci tangan. Kita mengevaluasi bagaimana respon klien, bagaimana tadi tindakan yang kita lakukan, bagaimana respon klien kepada kita. Kemudian kita melakukan kontrak waktu untuk kontrol berikutnya. Setelah itu kita melakukan terminasi. Nah, setelah melakukan terminasi, kita melakukan pendokumentasian, mendokumentasikan respon klien tadi, terus hasil pemeriksaan Leopold tadi, terus temuan-temuan abnormal yang didapatkan, semuanya itu kita tulis dalam pendokumentasian. Demikian presentasi saya. Terima kasih.